Tidak ada cara mudah untuk mengatakan ini, tetapi baik kasus pidana maupun kasus perdata sekarang menjadi pusat tuduhan bahwa seorang pekerja Arby's dengan sengaja meludahi makanan pelanggan dan memberinya herpes. Kami akan membahas penyelidikan pidana dan gugatan besar ini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Bolehkah saya mengambil pesanan Anda? Saya Jesse Weber. Semua orang suka kisah sukses hasil jerih payah sendiri. Tapi John Morgan mengatakan bahwa hidup nyata tidak berjalan seperti itu. John Morgan yang hebat semuanya dalam bukunya yang baru, Life is Luck. Pendiri Morgan & Morgan berbicara jujur tentang peran keberuntungan dalam kesuksesan dan bagaimana mengenali peluang ketika itu datang. Dan benih itu memang hanya beruntung. Dari mengantar koran saat masih kecil hingga membangun firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika, Morgan membagikan momen-momen yang mengubah segalanya. Ini adalah buku panduan tentang cara menghadapi hidup, keberuntungan, dan pada akhirnya kesuksesan. Ini bukan memoir miliarder lain yang penuh dengan nasihat klise. Buku ini jujur, lugas, dan penuh dengan pelajaran tentang bagaimana mengubah keberuntungan, baik maupun buruk, menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi saya berharap orang-orang membacanya. Saya berharap orang-orang bisa menghargainya. Beli Life is Luck sekarang di Amazon di forthepeople.com, lifeisforthepeople.com/lifeisluck. Dengar, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ini adalah kasus yang sangat mengganggu. Ini cukup menjijikkan. Jika tuduhan tentang semua ini benar, maksud saya benar-benar turut prihatin pada keluarga ini. Karena ini bukan sesuatu yang Anda dengar setiap hari. Dan saya benar-benar berharap Anda tahu Anda sebaiknya duduk dulu untuk yang satu ini. Jadi peringatan saja, ini kasus yang berat. Tapi saya mengatakan semua itu karena ada tuduhan pidana dan juga gugatan hukum yang terkait dengan mantan manajer Arby's di McCurtain County, Oklahoma yang dituduh tidak hanya meludahi makanan seorang wanita, tetapi juga menularkan herpes kepadanya. Sayangnya, mari kita bahas ini. Jadi saya akan menguraikan semuanya bersama Anda. Saya ingin mulai dengan kasus pidana, lalu saya akan membahas kasus perdatanya. Jadi saya ingin membacakan langsung kepada Anda dari affidavit yang menjadi dasar surat perintah penangkapan Amanda M. Hendricks. Kutipan pada tanggal 1 April 2026 sekitar pukul 16.30, saya, Zane Mann, seorang petugas berseragam resmi dari kota Broken Bow, menerima laporan jalan kaki yang merujuk pada seorang pekerja Arby's meludahi makanan pelanggan. Saya menghubungi Jenica Church yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2026, Jenica telah masuk ke drive-thru Arby's dan melakukan pemesanan. Jenica memesan paket 4 sandwich seharga $10. Saya berhasil menghubungi Arby's untuk rekaman video dan saya diberitahu bahwa saya memerlukan surat perintah penggeledahan untuk mendapatkan salinan video tersebut. Pada tanggal 10 April, saya berhasil mengajukan dan menyerahkan surat perintah penggeledahan. Pada tanggal 16 April, saya menerima salinan rekaman dari pukul 22.00 hingga 23.00 pada malam tanggal 28 Maret. Hal ini terjadi pada tanggal 16 April. Pada menit ke-52 detik ke-57, Amanda sedang mengambil daging dari alat pemotong. Amanda memegang daging di tangannya dan mengangkatnya sampai setinggi leher, lalu menundukkan kepalanya. Dan Anda bisa melihat air liur keluar dari mulutnya dan masuk ke dalam sandwich. Amanda melanjutkan membuat 3 sandwich lainnya dan mengirimkan pesanan tersebut. Pada tanggal 17 April, saya berhasil menghubungi Amanda untuk meminta wawancara pada tanggal 18 April. Dan dia setuju untuk bertemu di kepolisian Broken Bow. Pada tanggal 18 April, Amanda menelpon kantor polisi dan menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak bisa menghadiri wawancara karena tidak memiliki transportasi. Saat berbicara dengan Amanda, dia mengatakan bahwa saya sudah memiliki rekamannya dan dia tidak akan membuang-buang waktu saya. Ya, dia yang melakukannya. Dan sekarang Church mengklaim bahwa karena insiden meludah yang diduga terjadi ini, dia terkena herpes. Jadi sekarang, Hendricks telah didakwa dengan kejahatan berat berupa peracunan dengan maksud untuk melukai, yang menurut pemahaman saya, hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Ini berbeda dengan dugaan awal atas tuduhan yang disangka. Namun dalam kasus pidana ini, dari sudut pandang hukum saya, buktinya tampaknya cukup kuat. Sekarang, kecuali pengacara pembela bisa membuat rekaman kamera pengawas itu dikesampingkan dengan berargumen bahwa surat perintah penggeledahan itu cacat, didasarkan pada informasi yang salah, mengandung pernyataan yang keliru, atau bahwa petugas tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menduga telah terjadi kejahatan sehingga surat perintah itu tidak sah. Jika itu tidak terjadi, jika tidak ada yang berhasil dan rekaman pengawasan itu tetap digunakan, serta isinya memang seperti yang dijelaskan, itu akan sangat merugikan. Sekarang saya sendiri belum melihat rekamannya. Apakah Anda benar-benar melihat insiden meludah itu?
Maksud saya, mungkin saja berdasarkan deskripsi ini. Tapi juga, jika Anda memiliki pengakuan yang diduga itu, jika saya membaca ini dengan benar, itu juga akan menjadi masalah. Sekarang saya tidak tahu apakah seorang pengacara pembela akan berargumen bahwa ya, dia meludah ke makanan, tapi dia tidak punya niat untuk mencederai berdasarkan undang-undang, berdasarkan tindak pidananya. Tidak ada niat untuk diduga menularkan herpes. Dan dengan asumsi insiden meludah itu memang menularkan herpes ke gereja, itu adalah kaitan yang menarik. Saya ingin membahas itu lebih lanjut di bagian kasus perdata, tapi memang itu menjadi poin yang menarik kan? Pengetahuan. Maksud saya, apakah dia memang punya herpes? Dan apakah dia sengaja meludah ke makanan dengan mengetahui bahwa dia punya herpes? Itu akan menjadi komponen kunci karena kamu butuh kaitan tersebut. Sekarang pemahaman kita adalah bahwa Hendricks ditangkap pada hari Minggu dan dia dimasukkan ke penjara setempat. Mengapa Amanda Hendricks yang berusia 38 tahun melakukan ini? Nah, menurut laporan, Church mengatakan bahwa dia dan Hendricks punya sedikit sejarah. Tidak sepenuhnya jelas apa itu. Belum dijelaskan sepenuhnya, tapi menurut laporan, Church mengatakan itu bukan sesuatu yang besar. Menurut 2 News Oklahoma, Church mengatakan itu memakan sedikit waktu, maksudnya saat dia memesan. Dan dia bilang, saya pikir mereka marah pada saya karena restoran itu hampir tutup. Maksudnya restoran itu hampir tutup. Sekali lagi, menurut 2 News Oklahoma, Church mengklaim bahwa Hendricks telah membual tentang meludahi makanan Church dan bahwa Broken Bow adalah kota kecil dan bahkan putri Church akhirnya mendengar tentang hal itu. Jenica Church dilaporkan mengatakan, saya suka Arby's tapi tidak lagi. Dan ini juga masalahnya. Dia rupanya membagikan sandwich itu malam itu dengan ayah mertua dan nenek mertua. Ibu mertuanya dilaporkan mengatakan, anak saya duduk di meja saya makan sarapan dan dia ingin ciuman tapi tidak bisa mendapatkannya. Jadi sudah pasti saya marah. Saya melihat apa yang terjadi pada cucu-cucu saya, anak saya, suami saya. Saya tidak mau mencium suami saya. Dia makan makanan itu. Hanya karena dia belum menunjukkan gejala bukan berarti dia tidak memilikinya. Jadi sekarang ada gugatan perdata. Ini adalah gugatan yang diajukan oleh Jenica Church dan keluarganya, termasuk suaminya, termasuk anak-anaknya. Dan gugatan ini ditujukan kepada Arby's of Broken Bow, RB Ark Restaurants LLC, dan Flynn Restaurant Group LP yang didefinisikan sebagai entitas yang memiliki, mengendalikan, atau mengoperasikan restoran Arby's lokal tersebut. Dan juga gugatan ini ditujukan kepada Hendricks juga, oke? Tapi sebenarnya uang besar yang diincar adalah dari entitas-entitas tersebut. Itulah tujuan dari gugatan ini. Saya ingin membacakan kepada Anda pernyataan fakta dalam gugatan tersebut, lalu kita akan membahas klaim-klaim dasar-dasar gugatan yang mereka ajukan. Jadi, gugatan tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2026, Jenica pergi ke drive-thru di Arby's lokal di Broken Bow setelah dia baru saja menyelesaikan shift kerja yang panjang. Laporan lokal menyebutkan bahwa dia bekerja sebagai bartender. Dia pergi untuk mengambil makanan dan gugatan tersebut menyebutkan bahwa Hendricks adalah seorang karyawan. Dia bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan. Dan seperti yang akan Anda lihat, itulah yang mengaitkan tanggung jawab kepada perusahaan, bukan? Seorang karyawan diduga melakukan perbuatan melawan hukum, sebuah tindakan salah saat berada dalam lingkup pekerjaannya. Dan gugatan tersebut menuduh bahwa Hendricks dengan sengaja dan secara sadar meludahi makanan. Jadi mereka mengatakan ini bukan kecelakaan, bukan? Bukan seperti itu. Ini disengaja, dilakukan dengan sadar. Selain itu, gugatan tersebut mengklaim bahwa Hendricks tahu bahwa dia mengidap herpes. HSV1 bagaimana? Gugatan tersebut mengklaim bahwa pada saat kejadian ini, Hendricks sedang mengalami wabah herpes dengan luka yang terlihat. Jadi, idenya adalah dia diduga mencemari makanan dengan herpesnya. Gugatan juga merujuk pada rekaman kamera pengawas yang saya sebutkan sebelumnya. Tapi inilah yang diduga terjadi setelah makanan disiapkan dan diserahkan. Saya akan membacakannya secara langsung. Kutipan, penggugat Jenica Church memakan satu sandwich dari pesanan tersebut saat dia keluar dari area parkir. Penggugat Jenica Church kemudian pulang ke rumah. Ketika penggugat Jenica Church tiba di rumah, dia membagikan sisa makanan dari pesanan Arby's itu dengan penggugat Stephen Dollarhide dan ibunya. Penggugat Stephen Dollarhide memakan makanan dari pesanan yang terkontaminasi tersebut. Ibu Stephen Dollarhide yang sedang menjalani perawatan hospice juga memakan makanan dari pesanan yang terkontaminasi tersebut. Tidak ada satupun penggugat yang memakan makanan tersebut mengetahui bahwa makanan itu telah terkontaminasi air liur terdakwa Hendricks yang terinfeksi HSV1. Tidak ada satupun penggugat yang memakan makanan tersebut memberikan persetujuan untuk mengonsumsi makanan yang terkontaminasi cairan tubuh atau air liur yang terinfeksi HSV1. Sebelum 28 Maret 2026, penggugat Jenica Church tidak memiliki HSV1.
Sebelum kejadian tersebut, penggugat Jenica Church tidak pernah dinyatakan positif HSV1. Sebelum kejadian tersebut, penggugat Jenica Church tidak pernah mengalami gejala HSV1, termasuk sariawan, luka, atau kekambuhan herpes oral. Sebelum kejadian tersebut, penggugat Jenica Church tidak memiliki riwayat infeksi HSV1. Selanjutnya disebutkan, kutip, setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi pada 28 Maret 2026, penggugat Jenica Church mengalami gejala infeksi HSV1. Penggugat Jenica Church mengalami luka atau sariawan di bibirnya setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Penggugat Jenica Church mencari evaluasi medis dan pengobatan dari Dr. Heron. Penggugat Jenica Church menjalani tes HSV1. Penggugat Jenica Church dinyatakan positif HSV1 setelah kejadian tersebut. Diagnosis HSV1 dikonfirmasi melalui pemeriksaan medis. Penggugat Jenica Church mendapatkan obat dari Palace Drugs untuk mengobati infeksi HSV1 tersebut. Sejak tertular HSV1 dari makanan yang terkontaminasi, penggugat Jenica Church telah mengalami beberapa kali kekambuhan herpes oral yang terdokumentasi. Kekambuhan ini meliputi luka yang menyakitkan, sariawan, dan gejala lain yang berhubungan dengan HSV1. Kekambuhan tersebut dipicu oleh stres dan telah terjadi beberapa kali. Setiap kali wabah terjadi, penggugat Jenica Church mengalami rasa sakit fisik, ketidaknyamanan, dan luka yang terlihat. HSV1 adalah virus yang tidak dapat disembuhkan dan akan tetap berada di tubuh penggugat Jenica Church seumur hidupnya. Ada beberapa hal yang harus kita buktikan di sini. Jadi pertama-tama, ini menetapkan atau berusaha menetapkan hubungan antara makanan yang terkontaminasi dan herpes, benar? Karena penasihat pembela pasti akan menyerang hal itu. Bagaimana Anda tahu Anda tidak terkena herpes dari hal lain atau orang lain? Ini akan menjadi pemeriksaan terhadap kehidupan Jenica, gaya hidupnya, riwayat medisnya. Jika dia bisa mengonfirmasi diagnosis dan pengobatannya, dan sepertinya itu mungkin sudah didokumentasikan, apalagi setelah Anda membaca keluhan ini yang memuat nama, lokasi, dan alamat penyedia layanan medis secara rinci, itu akan menjadi bagian utama dari kasus ini. Itu akan menjadi bukti utama untuk mendokumentasikan hal tersebut. Tapi sekali lagi, dia harus membuktikan bahwa dia tidak pernah mengalami ini sebelumnya dan tidak ada penyebab lain yang relevan. Tapi juga, maksud saya, ya ampun, apakah ini membuktikan unsur kerugian yang diperlukan dalam gugatan perdata kan? Maksud saya, salah satu hal yang harus dibuktikan adalah apa kerugianmu, apa yang kamu alami, apa yang dilakukan kepadamu. Sangat penting untuk perhitungan ganti rugi. Dan saya harus bilang, apakah itu akan menjadi sesuatu yang sulit bagi juri? Kamu bilang ke juri bahwa seseorang meludahi makananmu dan memberimu herpes. Saya rasa mereka akan bisa memahami dan menghargai trauma dari itu. Sekarang tetap saja ada kasus yang harus dibuktikan, tapi dalam hal komponen kerugian, saya rasa itu mungkin akan mudah untuk dinilai. Sekarang saya bahkan akan bilang, terlepas dari herpes, tuduhan seseorang meludahi makananmu saja sudah cukup menjijikan untuk kemungkinan menimbulkan kerugian. Sekali lagi, ini hanya tuduhan, tapi izinkan saya memperjelasnya. Gugatan tersebut berbunyi, kutipan, penggugat Jenica Church akan terus mengalami wabah HSV1 secara berkala selama sisa hidupnya. Sejak tertular HSV1, penggugat Jenica Church telah mengalami ketakutan dan kecemasan yang melemahkan tentang kemungkinan menularkan virus tersebut kepada anggota keluarganya, anak-anak, dan teman-temannya. Penggugat Jenica Church hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa dia akan menularkan HSV1 kepada suaminya, Jason Dollarhide. Penggugat Jenica Church hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa dia akan menularkan HSV1 kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, SJMD, dan GAMD. Penggugat Jenica Church hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa dia akan menularkan HSV1 kepada anggota keluarga dan teman-teman lainnya. Ketakutan dan kecemasan ini telah menguasai hidup penggugat Jenica Church. Rasa takut dan kecemasan tersebut telah menyebabkan penggugat Jenica Church menghindari kontak fisik dengan orang-orang yang dicintainya, termasuk mencium dan memeluk anak-anaknya. Rasa takut dan kecemasan tersebut telah menyebabkan penggugat Jenica Church menghindari kontak intim dengan suaminya. Rasa takut dan kecemasan tersebut telah sangat mengganggu kualitas hidup penggugat Jenica Church dan kemampuannya untuk menikmati hubungan keluarga yang normal. Rasa takut dan kecemasan tersebut telah menyebabkan penggugat Jenica Church mengalami tekanan emosional yang berat, penderitaan mental, dan siksaan psikologis. Penggugat Jenica Church telah membutuhkan dan akan terus membutuhkan perawatan medis, konseling, dan terapi untuk mengatasi dampak fisik dan psikologis dari infeksi HSV1.
Dan kerugian yang diduga dialami oleh Stephen juga dijelaskan dalam gugatan tersebut. Namun dari situ, gugatan ini mengklaim bahwa Patricia menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu para tergugat di sini, dan seorang perwakilan mengklaim akan meninjau rekaman pengawasan. Namun gugatan tersebut menuduh bahwa perwakilan itu tidak pernah melakukannya dan tidak menghubungi kembali Patricia. Rupanya ada kontak lanjutan, setidaknya menurut gugatan ini. Dan perwakilan tersebut diduga berbohong kepada Patricia tentang telah menonton rekaman video dan mengklaim bahwa makanannya aman serta tidak terkontaminasi. Gugatan tersebut menuduh hal ini dilakukan untuk menghindari tanggung jawab agar keluarga tidak menempuh jalur hukum. Dan lebih lanjut, ada tuduhan bahwa para perwakilan tersebut menelpon rumah penggugat beberapa kali dan menawarkan sejumlah uang agar tidak melanjutkan masalah ini, yaitu sandwich gratis dan $5. Bahwa hal ini diduga merupakan tindakan ceroboh dan disengaja dan merupakan bentuk pelecehan. Sekarang, satu hal yang ingin saya katakan adalah bagaimana Anda membuktikan isi percakapan tersebut. Itu tidak akan menjadi percakapan yang direkam, kecuali entahlah, mungkin itu di jalur yang direkam. Anda tahu, Anda menelpon seseorang, mereka menelpon bisnis untuk mengatakan itu di jalur yang direkam. Mungkin saja. Tidak yakin apakah ada yang didokumentasikan dalam email. Tapi jika itu hanya panggilan telepon, tidak ada rekaman, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan versi cerita yang berbeda tentang percakapan itu, bukan? Tapi sekali lagi, Anda kembali ke kerugian, Anda kembali ke apa saja kerusakannya. Tuduhannya adalah bahwa mereka mengalami tekanan emosional yang berat, kecemasan, penderitaan mental, cedera psikologis, kehilangan hubungan. Itu menarik, itu dimasukkan di situ, di mana Anda kehilangan beberapa manfaat dari sebuah hubungan karena terjadi kerugian. Saya akan membahas itu lebih lanjut. Tapi begini, cara Anda membuat perusahaan bertanggung jawab, argumennya adalah bahwa entitas tersebut gagal memeriksa makanan. Mereka gagal melakukan pemeriksaan latar belakang yang tepat. Mereka gagal memberikan pelatihan yang memadai. Mereka gagal mendisiplinkan atau memecat Hendricks. Bahwa mereka tidak membuat kebijakan atau prosedur untuk mencegah hal seperti ini terjadi, kontaminasi, dugaan kontaminasi, dan bahwa kegagalan-kegagalan inilah yang menyebabkan kejadian ini. Sekarang ya, dari sudut pandang hukum, jika seorang karyawan dengan sengaja mencemari makanan pelanggan, itu pasti menempatkan perusahaan dalam posisi yang sulit. Argumen tandingannya adalah, lihat, kami tidak punya bola kristal. Kami sudah melakukan segalanya dengan benar. Kami mengikuti setiap prosedur. Kami tidak punya alasan untuk percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti ini. Sekali lagi, dengan asumsi tuduhannya benar. Dan saya membayangkan argumennya bisa saja bahwa dia tidak pernah melakukan ini kepada siapapun sebelumnya. Anda tidak bisa membuktikan itu. Meskipun ada bagian dalam gugatan yang menyatakan, kutip, berdasarkan informasi dan keyakinan, tergugat Hendricks telah ceroboh atau dengan sengaja mencemari makanan untuk tamu lain di restoran Arby's. Berdasarkan informasi dan keyakinan, terdakwa Hendricks telah melakukan pola atau praktek mencemari makanan yang disajikan kepada pelanggan. Berdasarkan informasi dan keyakinan, para entitas tergugat mengetahui atau seharusnya mengetahui kecenderungan tergugat Hendricks untuk mencemari makanan dan gagal mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah perilaku tersebut. Dan ada juga bagian ini, kutipan, pengajuan tuntutan pidana terhadap terdakwa Hendricks menegaskan sifat sengaja dan kriminal dari perilakunya. Jadi begini, hasil dari kasus pidana tidak selalu akan berdampak langsung pada kasus perdata. Terkadang Anda bisa mendapatkan putusan tidak bersalah dalam kasus pidana, tetapi tetap ada temuan tanggung jawab dalam kasus perdata, bahkan bisa juga sebaliknya. Saya katakan begitu karena standar pembuktiannya berbeda kan? Kasus perdata menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah, tidak harus melampaui keraguan yang wajar. Biasanya, standarnya adalah preponderance of the evidence, yaitu lebih mungkin daripada tidak bahwa sesuatu itu terjadi. Namun demikian, vonis bersalah atau pembebasan di persidangan bisa menentukan strategi seorang pengacara pembela dalam kasus perdata. Tapi ada juga komponen lain yang ingin saya bahas. Jadi, mereka menuntut apa? Mari kita bahas poin-poin gugatannya. Mari kita bahas dasar gugatannya. Tuntutan pertama, kontak fisik ofensif. Jadi ini adalah Jenica Church dan Stephen Dollarhide melawan Amanda Hendricks. Jadi argumennya di sini adalah bahwa Hendricks menyebabkan kontak yang berbahaya atau menyinggung kepada orang-orang ini dengan sengaja meludahi makanan mereka. Itulah tuduhannya. Kamu tahu tentang herpes itu. Mereka tidak tahu tentang hal ini. Mereka tidak memberikan persetujuan. Mereka mengalami cedera, penderitaan emosional, ketakutan, dan wabah. Dan ada unsur sebab akibat yang biasanya ada dalam kasus cedera pribadi. Bahwa sebagai akibat dari dugaan penyerangan tersebut, Jenica dan Stefan telah mengalami cedera atau kerugian. Tuduhan kedua, perbuatan sengaja menimbulkan tekanan emosional. Sekali lagi, ini adalah Jenica Church dan Stefan Dollarhide melawan Amanda Hendricks. Argumen di sini adalah bahwa apa yang diduga dilakukan oleh Hendricks sangat ekstrim dan keterlaluan, melebihi batas-batas kepatutan, yang mana, omong-omong, Anda berhenti sampai di situ. Jika tuduhan itu benar, meludahi makanan seseorang, memberi mereka herpes, saya rasa itu akan masuk dalam kategori tersebut. Dan ingat,
Dalam sebuah gugatan, Anda tidak harus membuktikan semuanya. Anda hanya perlu menyatakan bahwa tuduhan Anda mendukung poin-poin tersebut. Saya akan berargumen bahwa tuduhan seseorang meludahi makanan Anda dengan herpes dan Anda tertular herpes itu bisa dikategorikan sebagai perilaku yang ekstrim dan keterlaluan serta menyebabkan penderitaan emosional secara sengaja. Komponen penderitaan emosional yang ekstrim adalah rasa takut, kecemasan akan menularkan ini kepada orang lain, penderitaan mental, keterkejutan, penghinaan, dan penderitaan psikologis. Saya akan katakan lagi, ketika saya melihat tuduhan ini dimasukkan dalam sebuah gugatan, terkadang saya merasa skeptis. Seperti bisa jadi sulit untuk membuktikan bahwa bahkan jika Anda menerima semua itu benar, apa yang diklaim penggugat dan apa yang mereka katakan terjadi pada mereka, apakah itu benar-benar disengaja? Apakah itu benar-benar tekanan emosional? Di sini saya kembali ke poin sebelumnya. Jika semua ini benar, menyadari seseorang meludahi makanan Anda dan memberi Anda herpes saat Anda sama sekali tidak mengharapkan hal ini, benar-benar mengubah hidup Anda. Sekali lagi, saya tahu ini adalah tuduhan, tapi saya bisa melihat klaim seperti ini memang masuk akal dan memang seharusnya diizinkan untuk diproses lebih lanjut. Hitungan ketiga, kelalaian. Jadi ini adalah Jenica Church dan Stefan Dollarhide lagi melawan Amanda Hendricks. Kelalaian ada 4 unsur. Kewajiban, pelanggaran, sebab akibat, kerugian. Argumennya di sini, Hendricks sebagai karyawan memiliki kewajiban untuk berhati-hati kepada mereka. Kewajiban untuk menggunakan kehati-hatian yang wajar dalam menyiapkan makanan yang diduga telah dia langgar. Dia gagal melakukan itu. Apa yang diduga dia lakukan menyebabkan mereka mengalami kerugian. Dan kita sudah membahas apa kerugian itu atau apa yang diperdebatkan sebagai kerugian tersebut. Gugatan keempat, kelalaian per se. Jadi sekali lagi, Jenica Church, Stephen Dollarhide melawan Hendricks. Sedikit berbeda, ini hampir seperti kelalaian otomatis. Argumennya adalah bahwa dugaan pelanggaran pidana, yaitu tuduhan bahwa dia melanggar undang-undang pidana, berarti Hendricks melakukan kelalaian otomatis. Anda secara otomatis dianggap telah melanggar kewajiban tersebut. Ini adalah kelalaian menurut hukum. Tuduhan kelima, tanggung jawab produk. Tanggung jawab mutlak. Jenica Church melawan semua entitas korporasi. Jadi di sini argumennya adalah bahwa entitas tersebut menjual produk makanan, sandwich, dan produk-produk ini cacat karena terkontaminasi. Produk-produk yang berada di bawah kendali entitas tersebut. Ini adalah klaim yang menarik dan ini berarti tanggung jawab mutlak adalah Anda secara otomatis bertanggung jawab jika ada masalah dengan produk tersebut. Kita selalu memikirkan hal ini ketika ada produk cacat seperti di jalur perakitan yang keluar dari pabrik. Dan ya, itu adalah kasus di mana sesuatu terkontaminasi, baik itu disengaja atau karena kelalaian, apapun itu. Maksud saya, perusahaan bisa saja bertanggung jawab, tapi di sini Anda juga sedang menghadapi hal yang sama, bukan? Anda sedang menghadapi dugaan kontaminasi yang mirip seperti di jalur perakitan. Ini adalah proses persiapan makanan. Dan tuduhannya adalah bahwa itu dilakukan dengan sengaja. Itulah tuduhannya. Hitungan keenam. Penimbulan tekanan emosional secara lalai. Ini adalah Stephen Dollarhide melawan semua terdakwa, mirip dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa argumennya di sini adalah para terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan makanan yang aman untuk dikonsumsi kepada pelanggan seperti Stephen Dollarhide, bahwa mereka telah melanggar kewajiban tersebut dan menyebabkan tekanan emosional. Hitungan ketujuh, penimbulan tekanan emosional secara lalai. Ini adalah Patricia Dollarhide melawan semua terdakwa. Sama seperti sebelumnya. Hitungan ke-8, respondeat superior, tanggung jawab vicarius. Jadi ini semua penggugat melawan semua terdakwa korporasi. Sekarang, saya ingin membahas yang satu ini. Sudah sempat saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam gugatan besar. Tindakan karyawan dapat dibebankan kepada pemberi kerja. Jadi di sini mereka berargumen bahwa Arbis, perusahaan tersebut, mempekerjakan Hendricks, bahwa dia diduga melakukan penganiayaan dengan sengaja menyebabkan tekanan emosional, kelalaian dalam lingkup dan tugas pekerjaannya. Itu adalah kuncinya. Ini bukan seperti ada seseorang yang bekerja untuk sebuah perusahaan, lalu setelah jam kerja pergi ke bar dan memukul seseorang. Perusahaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Mereka tidak sedang melakukan pekerjaannya. Mereka tidak sedang mencoba menjalankan fungsinya. Itu terjadi di luar lokasi. Itu bukan yang terjadi di sini. Tuduhan-tuduhan ini sangat berbeda. Bahwa dia diduga mencemari makanan saat bekerja di lokasi ini, di bisnis ini, selama jam kerja. Jadi entitas-entitas tersebut berpotensi bertanggung jawab atas dugaan tindakan karyawan mereka, agen mereka Hendricks. Tuduhan ke-9, kelalaian dalam perekrutan, mempertahankan karyawan, pengawasan dan pelatihan. Semua penggugat melawan semua tergugat korporasi. Hal ini sudah sedikit dibahas sebelumnya. Entitas-entitas tersebut memiliki kewajiban untuk merekrut,
menahan, mengawasi, dan melatih staf mereka dengan benar dalam persiapan makanan dan sanitasi untuk mencegah kontaminasi makanan. Argumennya adalah mereka tidak melakukan penyaringan yang tepat terhadap Hendrix. Mereka tidak memberikan pelatihan keselamatan yang memadai kepadanya. Mereka tidak menegakkan kebijakan dengan benar untuk mencegah kontaminasi. Mereka tidak mengawasinya. Mereka tidak memantau dirinya. Hitungan 10, kelalaian. Semua penggugat terhadap semua tergugat korporasi. Kita sudah sempat membahas yang itu sebelumnya. Hitungan 11, kehilangan hak kebersamaan. Oke, Jason Dolarhy melawan semua tergugat. Jadi argumennya adalah Jason dan Jenica sudah menikah. Namun, karena Jenica diduga tertular herpes, dia telah menderita secara emosional, psikologis, dan itu berdampak negatif pada hubungan mereka. Dia kehilangan kebersamaan, persahabatan, kasih sayang, kenyamanan, bantuan dari istrinya, keintiman fisik, sehingga dia kehilangan manfaat dari pernikahan. Tuntutan ke-12, kehilangan konsorsium lagi. Ini adalah salah satu anak SJMD melawan semua terdakwa. Jadi ini adalah anak Jason dan Jenica. Sekali lagi, menuntut kehilangan kebersamaan, pergaulan, kenyamanan, kasih sayang dari ibunya, bahwa Jenica telah menghindari kendali fisik kontak dengan anaknya karena herpes tidak ingin menularkan. Ada tuntutan lain, berikutnya tuntutan ke-13, kehilangan konsorsium untuk anak yang lain. Tuntutan ke-14, hilangnya hubungan suami istri. Ini adalah Patricia Dolarhy melawan semua terdakwa karena Patricia menikah dengan Stephen. Anggota keluarga lainnya ide yang sama. Dan kemudian tuntutan terakhir adalah ganti rugi hukuman. Ini berlaku untuk semua terdakwa, untuk semua penggugat. Ganti rugi hukuman. Ganti rugi sebagai hukuman bahwa perilaku terdakwa benar-benar buruk. Sengaja, sembrono, ceroboh, jahat, sehingga layak diberikan ganti rugi hukuman. Ini bukan hanya tentang tuduhan meludah. Ini tentang kegagalan untuk mencegahnya, dan kemudian diduga memberikan tawaran yang sangat kecil sehingga menutupi tuduhan tersebut. Dan sekali lagi, melihat apa yang dituduhkan kepada Hendrix, sekali lagi, perilaku dan tindakan yang diduga sangat keterlaluan dan ekstrim. Ngomong-ngomong ganti rugi hukuman, yang dalam kasus tradisional bisa sangat mahal, itu hanya diberikan untuk perilaku yang benar-benar buruk dan keterlaluan. Mereka juga menuntut ganti rugi kompensasi. Jadi, ini adalah ganti rugi untuk memulihkan keadaan Anda seperti semula. Dan ini untuk kerugian ekonomi, seperti biaya medis. Untuk kerugian non-ekonomi, seperti rasa sakit fisik dan penderitaan, tekanan mental, untuk kehilangan hubungan yang sudah kita bahas sebelumnya. Mereka juga meminta sidang juri. Sekarang, menurut Dua News, Oklahoma Church pernah berkata, Jenica, kalau aku pergi makan dan melihat seseorang dengan sesuatu yang besar di wajahnya, aku tidak ingin mereka yang menyajikan makanan untukku. Ini semacam masuk dalam gagasan tentang bagaimana hidup kita sekarang sudah berbeda. Pengacara keluarga Will Blocker mengatakan, kutip, mereka membiarkan semuanya sampai keluar pintu, dan klien saya sekarang memiliki penyakit menular. Itu pasti budaya yang lebih dalam daripada Arby's di Broken Bow, Oklahoma. Mungkin itu grup restoran Flynn dan semua 300 toko yang mereka miliki. Saya tidak tahu, tapi kita akan mencari tahu. Ketika saya mendengar itu, saya bertanya-tanya, apakah ini gugatan class action? Apakah Anda akan memiliki lebih banyak penggugat dengan situasi serupa yang mengalami hal yang sama? Saya tidak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi ternyata media ini sudah menghubungi Arby's untuk meminta komentar. Mereka belum mendapat jawaban sampai saat rekaman ini dibuat. Benar-benar kasus yang sangat disayangkan. Setidaknya begitu. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda di Sidebar kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu bagian timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.